Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak untuk belajar pendidikan agama Islam. Namun berbeda, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan pendidikan agama Islam untuk kelas 12 ya. Kalau kelas 11 kita belajar tentang pendidikan agama Islam dengan Bapak, insya Allah di kelas 12 juga Bapak masih diamanahi untuk mengajarkan ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan mudah-mudahan bisa menjalani pembelajaran bersama Bapak dan diberikan pelajaran serta kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Selamat kepada siswa dan siswi SMK 43 Kota Cimahi kelas 12 di kelas 12 yang baru. Tinggal beberapa bulan lagi kalian belajar, dimanfaatkan dengan baik waktunya untuk menyelesaikan pendidikan di SMK 43 Kota Cimahi. Nah, dalam pembelajaran PAI kelas 12 kita awali dengan materi iman kepada hari akhir ya. Jadi kita diberikan pembelajaran di kelas 12 ini yang pertama iman kepada hari akhir, khususnya bagi kalian yang beranjak dewasa, beranjak lebih dewasa lagi, diberikan bekal, diberikan ilmu untuk supaya kalian itu selalu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ya. Nah, ya, insyaallah akan bersama Bapak belajar. Nah, hari akhir ya. Hari akhir ini ada pengertiannya ya, pengertian iman kepada hari akhir. Dan kalau berbicara hari akhir, kita tuh kadang suka merasa takut ya, dan itu sangat normal sekali ya, karena begitu dahsyatnya hari akhir itu akan terjadi ya, bagaimana dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, sangat luar biasa. Makanya kita diberikan ilmu ini supaya kita lebih berhati-hati, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kecelakaan ya, apalagi kecelakaan di hari akhir. Ya. Pengertian iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini ya akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini ya, yang fana atau yang rusak ya di dunia ini ya. Dunia ini memang sementara dan akan rusak, akan hancur, diganti dengan kehidupan yang abadi, yang kekal setelah kehidupan di dunia. Nah, bahwa hari akhir itu atau biasa disebut dengan hari kiamat itu nanti terbagi menjadi dua ya. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil ya, dimana bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami makhluk hidup, misalnya gempa bumi, banjir, dan orang-orang yang meninggal, itu termasuk kepada kiamat sugro ya. Makanya kalau misalkan ada kejadian seperti itu, kita jangan sampai lupa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali ya. Nah, itu disebut kiamat kecil ya, baru kiamat kecil yang ada kerusakan di dunia. Makanya kerusakan yang ada di dunia ini itu akibat tangan manusia sendiri ya. Makanya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, bumi ini diistirahatkan ya, untuk bumi ini tetap terjaga ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ini. Yang kedua yaitu kiamat kubro, artinya kiamat besar ya. Kiamat besar ini pasti rusaknya atau hancurnya alam semesta tanpa terkecuali, semua hancur ya. Semua yang ada di muka bumi ini hancur, planet-planet akan bertabrakan, akan hancur, bertabrakan dengan matahari, kemudian gunung-gunung meletus, kemudian tsunami di mana-mana. Itu yang disebut kiamat. Nah, di sini ada juga
macam-macam nama hari akhir ya. Nanti akan ada namanya adin, penghakiman, kemudian hari kebangkitan ya, setelah nanti manusia di hari kiamat itu meninggal semua, nanti akan dibangkitkan lagi. Kemudian hari keputusan, keputusannya mendapatkan buku amal dunia, buku amal apa namanya, hasil dari dunia ya, buku amal surga atau neraka. Kemudian hari pembalasan, hari perhitungan amal, kemudian hari pembalasan ya, kemudian ada al-wa'id, hari ancaman, al-aqim, hari siksaan, pengungkapan kesalahan ya, kemudian ada al-talaq ya, kemudian ada az-zulah dan al-jami, yaitu hari pengumpulan ya. Dan nanti kalian cari lagi nama-nama akhir ya, nama-nama untuk hari akhir. Nah, dalam iman kepada hari akhir ini ada landasan atau yang memperkuat bahwa akan adanya, betul-betul akan ada hari kiamat, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 7 ya. Surat ke-22 dalam Al-Qur'an, ayatnya ayat 7 ya. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya ya. Pasti, kalau misalkan berkata pasti dalam Al-Qur'an itu pasti akan terjadi. Kemudian kalau ada kata-kata dalam Al-Quran sesungguhnya, berarti itu akan betul-betul terjadi. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang diulangi, seperti misalkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu pasti akan terjadi. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi atau misalkan untuk menjalani kehidupan ini, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih anak-anak yang sudah menonton. Itu adalah video tentang pengertian hari kiamat. Nanti akan dijelaskan lagi tentang makna hari kiamat selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada link tugas lagi yang akan diisi di Google Classroom ya. Masing-masing lihat ada form untuk mengisi tugas pengamatannya ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, silahkan ditulis di kolom komentar ya kepada Bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tidak puas ya, dan bisa diamalkan apapun yang dapat dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan, khususnya bagi kita sendiri, umumnya bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.